pembunuhan 6 jenderal dan 1 perwira angkatan darat yang berlangsung pada 30 September 1965 atau biasa disebut peristiwa G30S PKI. Bisa dikatakan sebagai awal mula meredupnya wibawa dan kekuasaan Presiden Soekarno di jagat politik nasional. Soekarno dengan segera harus mengakhiri bulan madunya dengan Partai Komunis Indonesia PKI dan negara-negara Blok Timur yang juga berpaham komunis. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Soekarno yang saat itu dekat dengan PKI berhadapan-hadapan langsung dengan Angkatan Darat yang jenderal-jenderalnya menjadi korban pembunuhan di malam 30 September. Usai terjadinya peristiwa G30S PKI, kekuasaan Bung Karno pun terus mendapatkan rongrongan, terutama dari mahasiswa dan tentara. Dikutip dari buku Sejarah Perjuangan TNI Angkatan Darat yang disusun oleh Dinas Sejarah Militer Angkatan Darat, Kesatuan Aksi Pemuda dan Mahasiswa saat itu menilai Soekarno sebagai pemerintahan Orde Lama yang harus ditumbangkan. Gerakan menentang Orde Lama mencapai puncaknya saat melantikan Kabinet Dwi Kora pada 24 Februari 1966. Mahasiswa melakukan boikot dengan melakukan aksi kempes ban di jalan menuju Istana Negara. Mereka memprotes dan menentang pelantikan kabinet. Gelombang demonstrasi membesar. Demonstrasi secara besar-besaran pun terjadi kembali pada 11 Maret 1966 di depan Istana Negara. Demonstrasi tersebut dapat dukungan dari tentara. Mahasiswa mengepung Istana Kepresidenan dan menyuarakan tritura, tuntutan rakyat yang salah satunya menuntut pembubaran PKI. Sejumlah tentara tak dikenal juga disebut-sebut mengelilingi Istana Kepresidenan. Diakui oleh Kamal Idris bahwa itu pasukan Kostrad yang dipimpin bergabung dengan mahasiswa. Jadi, demonya bukan demo yang murni lagi, kata sejarawan Aswi Warman Adam saat diwawancarai Kompas.com. Aswi mengatakan tentara turut mendukung pembubaran PKI karena beranggapan bahwa PKI itu berada di balik G30S. Pengepungan istana oleh tentara tidak dikenal itu merupakan sesuatu menakutkan bagi Bung Karno. Bung Karno akhirnya memutuskan pergi ke Istana Bogor bersama Subandrio dan Khairul Saleh dengan menggunakan helikopter. Kekuasaan Bung Karno dilucuti. Aswi pun mencatat selama periode 1965 sampai 1967 mulai tampak kegetiran dalam diri Soekarno karena ucapannya tak lagi didengar oleh para jenderal yang dulu sangat patuh kepadanya. Komando dan perintahnya tidak dimuat oleh surat kabar, ucapannya dipelintir. Bahkan dia pernah menerima pamflet yang menuduhnya sebagai dalang utama G30S. Soekarno marah besar dan sangat geram. Ia memaki dalam bahasa Belanda, bahasa yang dikuasainya sampai kosakata caci makinya. Tulis Alfi dalam bukunya yang berjudul Bung Karno Dibunuh 3 Kali. Itulah tadi ulasan singkat kami tentang meredupnya kekuasaan Presiden Soekarno. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.